teman-teman. Di sini ada kepala naga raksasa ya, dengan jengger raksasa. Coba kita dekat. Aduh, oh dia aku pak, itu pak ular gede pak, itu pak, coba pak, dicoba. Jadi teman-teman, fenomena yang lainnya adalah dasar dari permukaan sungai ini begitu merah seperti merah bata ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi merah ini ada lapisannya. Kemungkinan ini juga mengandung. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Ya, kali ini kita melihat sebuah fenomena alam ya, tentang banjir bandang yang kemudian airnya itu diduga ditelan oleh bumi. Lah, ini terjadi di sebuah sungai yang ada di Mojokerto ya, dari lereng Gunung Anjas-Moro. Dan ternyata sungai ini konon katanya juga membawa ular naga bersama banjir. Lah, kita jadi penasaran. Coba kita telusuri bersama-sama. Jadi di belakang kita ini banjir bandang ya, sangat luar biasa sekali. Yang ternyata banjir ini pernah menjadi riset masa pemerintah kolonial Belanda. Diduga sungai atau kali Katen ini pernah menenggelamkan ibu kota kerajaan Majapahit atau situs kuno. Konon kepala ular naga raksasa ada di sebelah sini ya. Coba kita lihat. Jadi ini sebuah fenomena yang sangat langka, di mana banjir bandang kemudian ditelan bumi. Ada yang menghubungkannya dengan banjir Demak. Nah. Jadi tepat di belakang kita itu ya, air bah ya. Jadi lumpur bercampur gelondongan kayu dan rerumputan serta semak-semak belukar ikut hanyut. Nah, yang ternyata teman-teman di sini ada kepala naga raksasa ya, dengan jengger raksasa. Coba kita dekat. Bahkan tempat ya teman-teman mungkin di agak dekat tanah ini ternyata mengandung seperti emas teman-teman. Jadi tepat di bawah mulut naga raksasa ini seperti bongkahan emas yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat ya seperti ini ya, mirip-mirip dengan bongkahan emas ya. Jadi warnanya itu merah dan kuning serta putih ya. Ini kayak lapisan semacam apa ya, serat-serat emas itu loh. Nah, ini seperti hidung dan moncongnya ya. Ini mulutnya ya, ada terlihat sekali ya. Dan di sini matanya ya. Nah, matanya. Kita bisa lihat di belakang kita itu ada sebuah banjir bandang yang menurut cerita tutur masyarakat itu menghanyutkan ular naga. Yang banjir seperti ini diduga adalah ular naga baru kelinting. Nah, ternyata ombaknya sangat besar benar. Lah, tepat kemudian setelah air menggerojok dari jembatan itu, kemudian ternyata air masuk ke dalam perut bumi. Nah, ini faktanya teman-teman. Air masuk ke dalam perut bumi. Nah, jadi di belakang kita ini air masuk ke dalam perut bumi teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Air kemudian masuk.
sebelah sana akan kita bisa melihat gelondongan kayu raksasa kemungkinan dari hutan lereng Gunung Anjas ya. Dan itu ikut terbawa oleh hanyutnya banjir bandang itu. Jadi ini merupakan fenomena yang sangat langka ya. Jadi tanah aluvial yang merupakan dari endapan longsoran-longsoran kecil dari lereng Gunung Anjas Moro, Gunung Pelirang di atas sana ya. Ini kemudian terjadi banjir meskipun di daerah sini ini tidak terjadi hujan deras, namun di atas gunung ketika terjadi deras maka sungai-sungai ini begitu meluap teman-teman ya, begitu besar. Namun kali ini fenomena yang sangat luar biasa seperti ini ternyata sungai yang sangat besar dan banjir bandang ini begitu masuk ke dalam perut bumi sampai ada di sini. Lapisan dari ular gede pak, itu pak, ular pak gede pak, aduh, dia itu pak, ular gede pak, itu pak, bapak, hijau pak. Jadi teman-teman, fenomena yang lainnya adalah dasar dari permukaan sungai ini begitu merah seperti merah bata ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi merah ini ada lapisannya. Kemungkinan ini juga mengandung emas atau bukan emas kerajaan Majapahit, kita juga tidak tahu ya. Nah ini. Jadi ternyata seperti ini kita juga harus waspada karena kemungkinan ada ular hanyut ya. Yang tadi itu bukan ular tadi ular ya. Ular juga banyak di area ini. Jadi itu waspada ya teman-teman. Kemungkinan ada ular ya teman-teman. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Dan jika kita lihat dari sana ya, ada kepala ular naga tepat di sini. Ini kemudian dan ada sungai yang masuk ke dalam perut bumi sini. Itu air begitu banyak dan sangat besar yang kemungkinan memang beberapa waktu yang lalu ada yang hanyut. Jadi kameramen agak ke depan agar bisa tahu ternyata air itu masuk ke dalam perut bumi ya. Tidak tahu ya. Nah, di sini teman-teman. Dan debit banjir bandang ini bisa terukur ya dari permukaan dan bisa kita lihat lereng-lereng yang ada di sana ini kemungkinan pada masa lalu merupakan air yang sudah segini ya tingginya ya, dan ini bisa kemudian menenggelamkan kota-kota yang ada di bawah. Namun kali ini ternyata air dari sungai ini langsung masuk ke dalam sini. Nah, masuk sini. Nah, ini masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam perut bumi. Jadi ini fenomena alam. Sehingga kemudian ada yang kemudian menduga bahwa sungai ini masuk ke dalam ini sangat berhubungan dengan banjir yang ada di Demak saat ini yang tidak pernah surut. Karena banjir yang ada di Demak pada masa purba itu ada semacam selat yang dinamakan Selat Muria. Jadi pada masa lalu antara Gunung Muria dan Pulau Jawa ini terpisah dengan sebuah selat, dan selat tersebut kemudian dangkal, tidak ada airnya ya, yang kemudian saat ini menjadi kota Demak maupun kota Kudus. Nah ini luar biasa sekali. Jadi berbagai macam fenomena alam yang ada di sekitar kita wajib kita kemudian menjadi pelajaran akan sebuah fenomena alam, bencana yang ada di sekitar kita, dan sesuatu yang perlu kita waspadai. Namun memang bencana terkadang tidak bisa diprediksi, tidak pula bisa kemudian ditanggulangi, namun kemudian bisa diantisipasi dampak-dampak yang akan diakibatkannya. Semoga kemudian aktivitas bermanfaat ya teman-teman.